Sejarah Sastra periode 1953 sampai dengan 1961. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah. Sastra pada dasarnya adalah sejenis ciptaan, dan ciptaan bukan hanya tiruan. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya mengandung persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi manusia atas eksistensi manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh sastrawan. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini, mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Periode 1953 sampai dengan 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Yang kedua yaitu sastra majalah. Tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan drastis. Penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Sanususanto. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu beberapa pengarang. Pengarang yang pertama yaitu Nugroho Noto Susanto. Ia lahir di Rembang 15 Juni 1931. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Ia juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Karya-karyanya berupa cerpen seperti Hujan Kepagian pada tahun 1958, Tiga Kota 1959, Rasa Sajange 1961, dan Hijau Bumiku, Hijau Bajuku pada tahun 1963. Tokoh yang kedua bernama A.A. Nafis. Ia lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Beliau dijuluki pencemooh nomor wahid 67. Cerpen berjudul Jodoh. Biang Lala dalam kumpulan cerpen 1963. Hujan Panas pada tahun 1964. Saraswati 67. Cerpen berjudul Jodoh. Biang Lala dalam kumpulan cerpen 1963. Hujan Panas pada tahun 1964. Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi. Lalu Dermaga 4 Sekoci pada tahun 1975. Hujan Panas dan Kabut Musim dalam kumpulan cerpen 1950.
Tokoh selanjutnya bernama Trisno Yuwono. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November 1926. Karya-karyanya yang berupa novel 962 dan petualang pada tahun 1981. Cerpen karya Trisno Yuwono dalam beberapa majalah diantaranya Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-omong dengan Kang Dipo, Sehidup Semati, Fantaisie Impromptu, Johan Pemudi Pemalu, dan Cuba Nera. Selanjutnya, tokoh keempat bernama Toha Mokhtar. Ia lahir di Kediri pada tanggal 17 September 1926. Ia terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, serta tegas. Judul-judul karyanya adalah yang pertama, Pulang dalam kumpulan novel 1962, Daerah Tak Bertuan dalam novel 1963, Kabut Rendah dalam novel 1968, Salah Langkah Bukan Karena Aku dalam novel 1968, Antara Wilis dan Gunung Kelut pada novel 1969, dan yang terakhir berjudul Jama Mada pada tahun 1971. Tokoh yang selanjutnya bernama Motinggo Bustami Dating yang lahir di Lampung 21 November 1937. Karya-karyanya yang pertama berupa puisi berjudul Jalan Rata ke Pegunungan, Kota Kami Dahulu, dan Ulang Tahun. Karya berupa filmnya berjudul Biarkan Musim Berganti. Dalam esai dan kritikan, sebagai pengarang bersedia pikul resiko kritik. Di cerita pendek, ada yang berjudul Bapak, Pidato Seorang Ayah, Perempuan-perempuan Pemarah, serta Streptomycin. Karyanya yang novel Tidak Bernyarah 1962, Tiada Belas Kasihan, 888 Jam di Lautan, Perempuan Itu Bernama Barabah, dan Batu Serampok. Materi selanjutnya yaitu pengarang lainnya. Pengarang pertama bernama Riono Pratikto. Ia lahir di Tegal 27 Agustus 1932. Cerpennya sendiri berciri cerita yang seram. Salah satu cerpennya berjudul Api. Yang kedua yang bernama SM Ardan. Ia lahir di Medan 23 Februari 1932. Salah satu karyanya drama berjudul Nyai Dasima pada tahun 1965. Selanjutnya ada Sukanto S.A. Ia lahir di Tegal 30 Desember 1930. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah 1968. Pengarang selanjutnya bernama Alex Leo Zulkarnain. Ia lahir di Lahat 19 Agustus 1934. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Tokoh yang selanjutnya bernama Bokor Hutasuhut. Ia lahir di Balige 2 Juli 1934. Cerpennya dibukukan dalam Datang Malam pada tahun 1960. Dua roman karyanya, Penakluk Ujung Dunia 1964 dan Tanah Kesayangan 1965. Materi selanjutnya yaitu beberapa penyair. Penyair pertama bernama Toto Sudarto Baktiar. Ia lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Ia dikenal sebagai penyair dasawarsa di tahun 1950-an dan pertama kali dikenal dengan sajaknya berjudul Ibu Kota Senja. Karya-karyanya yang pertama, Suara, kumpulan sajak 1950 sampai dengan 1955,
Etsa, kumpulan sajak 1958, datang dari masa depan, dan 37 penyair Indonesia pada tahun 2000, serta terjemahan berjudul pelacur, bayangan memudar, pertempuran penghabisan. Tokoh yang ketiga bernama W.S. Rendra, lahir di Jawa Tengah 7 November 1935. Ia merupakan penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Ia mendapat julukan sebagai si burung merak. Judul karya-karyanya yang pertama, Belanda Orang-orang Tercinta, kumpulan sajak, blues untuk Boni, sajak-sajak sepatu tua, potret pembangunan dalam puisi, nyanyian orang urakan, dan naskah drama karyanya berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan, Selamatan Anak Cucu Sulaiman, Mastodon dan Burung Kondor, Kisah Perjuangan Suku Naga, Sekda, dan yang terakhir Penembahan Reso 1986. Tokoh selanjutnya bernama Ramadan KH. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Maret 1927. Ia mendirikan organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari. Karyanya yang berjudul pertama, Priangan Si Jelita, Royan Revolusi, Gemelut Hidup, Keluarga Permana, Ladang Perminus. Karya terjemahannya berjudul Rumah Bernarda Alba. Biografi yang ditulisnya berjudul Kuantar ke Gerbang, Gelombang Hidupku, A.E. Kawilarang, dan Soeharto. Pengarang selanjutnya bernama Kiryo Muljo. Ia lahir di Yogyakarta 1 Januari 1930. Ia mendirikan teater Indonesia bernama Kusno Sujarwadi pada tahun 1954 dan lebih diingat sebagai pengarang drama. Karya-karya dramanya yang pertama berjudul Nona Marjan, Bui satu babak, Beliau Amat Kesunyian dalam komedi 2 babak, 7 Orang Tahanan komedi 2 babak, Penggali Kapur 1 babak, Laki-laki Jaga Malam 1 babak, Bulan Pagi 1 babak, Maria 1 babak, Derai Cemara 2 babak, Keluarga Wijasti 2 babak, Tanah Gersang 1 babak, dan Anak Haram 1 babak, serta Jessie 2 babak. Materi selanjutnya yaitu drama. Tokoh yang pertama bernama Nur Alamsyah. Ia lahir di Sumatera Utara 24 September 1924. Ia dikenal sebagai pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku di Indonesia. Karya-karyanya berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda, drama, Hilanglah Si Anak Hilang dalam novel 1936, Di Bawah Kaki Pak Dirman pada kumpulan cerita pendek tahun 1967. Tokoh yang kedua bernama M. Misbak Yusabiran, lahir di Banten 11 September 1933. Ia merupakan sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis sastrawan, serta pelopor dokumentasi film di Indonesia. Karya-karyanya yang berjudul yang pertama, Bung Besar dalam drama 1958, Setengah Jam Menjelang Maut dalam drama 1968, Menyusuri Jejak Berdarah dalam novel 1969, Keajaiban di Pasar Senen dalam kumpulan cerpen 1971, dan yang terakhir, Oh Film dalam kumpulan cerpen 1973. Materi yang terakhir yaitu pengarang wanita yang bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah, 29 Februari 1936.
Ia merupakan seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Karya-karyanya dalam bentuk novel berjudul 1. Hati yang Damai 1961, Pada Sebuah Kapal 1973, La Barca pada tahun 1975, Namaku Hiroku, Orang-orang Trans, dan yang terakhir Pertemuan Dua Hati pada tahun 1986.